Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in, walallahu ta'ala fil kitabil karim, a'udhu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun, wa ma tunfiku min syai'in fa innallaha bihi alim. Al-ayah amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita diberi kesempatan, kenikmatan, keberkahan waktu untuk berjumpa kembali dalam kajian menuntut ilmu di Selasa siang hari ini. Sholawat ma'asalam, mari kita sanjungkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya kelak di hari Yaumul Qiyamah. Terima kasih ibu-ibu, ibu ustadzah sudah memberi kesempatan saya hari ini untuk menjadi host. Adapun kajian kita siang ini yang akan diisi oleh ibu ustadzah Aini. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ibu-ibu sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bertemu kembali dan tema kita kali ini adalah tentang tema kita tentang penyimpangan dalam pembagian warisan khususnya di Indonesia. Hal ini karena minimnya pembelajaran ilmu waris di bangku-bangku sekolah itu tidak diajarkan. Kalaupun diajarkan itu hanya di bangku kuliah di fakultas tertentu, baik itu di fakultas syariah maupun di fakultas hukum. Di fakultas hukum pun tidak dijelaskan secara mendetail, gitu ya. Yang diajarkan di fakultas hukum biasanya hanya berkaitan dengan KHI atau kompilasi hukum Islam. Adapun fikih waris Islam yang aslinya itu tidak tidak dibahas begitu atau tidak diajarkan di fakultas hukum, hanya ada di fakultas syariah. Di beberapa kampus ada yang fikih waris ini diajarkan dalam 3 semester, ada juga 4 semester, 5 semester. Ya, khusus di dalam fakultas syariah. Nah, ada beberapa hal yang mengharuskan kita belajar ilmu waris. Alasannya banyak sekali. Antara lain, kalau kita nggak belajar ilmu waris, khawatir nanti sepeninggal kita, harta-harta yang kita dapatkan dengan keringat dan darah selama di dunia, malah menjadi sumber konflik dan perselisihan di antara anak-anak kita. Maka kalau kita punya ilmunya, kita persiapkan anak-anak kita agar nanti tidak berantem, itu akan menjadi lebih bagus. Karena berapa banyak keluarga yang yang pecah begitu gara-gara mereka berebut harta warisan orang tuanya. Baik jamaah sekalian, seperti biasa mohon izin saya share screen ya untuk efisiensi waktu kita. Mengapa kita wajib belajar ilmu faraid? Ilmu faraid ini adalah ilmu hukum waris Islam. Faraid istilahnya, atau mawaris, bukan marawis ya Bu, marawis mah rebanaan ya. Mawaris, ya mawaris atau faraid. Why? Kenapa? Pertama, ada ancaman kekal atau masuk ke dalam neraka dengan waktu yang sangat amat lama sekali bagi orang yang tidak mau menggunakan hukum kewarisan Islam.
Maka di dalam Al-Quran, walaupun ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum waris ini tidak banyak, tapi hadis-hadis yang berkaitan dengan itu dan fatwa-fatwa para ulama berkaitan dengan itu banyak dan panjang. Di antara ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hukum waris ada di dalam surat An-Nisa ayat 11, 12, 13. Yang kemudian itu di ayat 3 ayat itu ya, antara orang tua dapat berapa, istri, suami dapat berapa, anak dapat berapa, dan lain sebagainya. Kalau nggak punya anak, siapa aja yang dapat gitu ya. Nah, lalu 3 ayat itu, An-Nisa 11, 12, dan 13, ditutup dengan ayat berikutnya, ayat ke-14. Yang bunyinya, وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ. Siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya, serta menentang hududnya, menentang ketentuannya, yang dalam hal ini ketentuan ilmu waris, karena masih berkaitan dengan 3 ayat yang sebelumnya. Apa konsekuensinya? Allah masukkan ke dalam neraka, ke dalamnya, kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang menghinakan. Ya, akibat keserakahan manusia, kadang-kadang harta yang tidak dia dapatkan sendiri, kan duit yang dapetin orang tuanya. Kenapa anaknya pada ngeributin? Yang dapat yang nyari kan bukan dia gitu. Tapi namanya fitnah harta, kadang-kadang kakak adik yang tadinya rukun, begitu orang tuanya meninggal, jadi bermusuhan, lost contact, dan lain sebagainya. Ya. Yang kedua, perintah Nabi dalam mempelajari ilmu waris ini secara khusus, secara eksplisit Nabi suruh. Ilmu itu banyak. Ada ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu apa tuh banyak. Tapi secara eksplisit yang Nabi sebutkan tuh ilmu faraid. Ta'allamul fara'idha wa'allimuha. Pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah kembali. Fa innahu nisful ilmi, karena sesungguhnya ilmu faraid itu adalah setengah dari ilmu agama. Kalau kita bisa katakan ilmu agama itu satu kesatuan, satu bulatan bola, itu porsinya waris itu setengahnya. Maka tidak disebut alim dalam ilmu fikih seseorang yang tidak menguasai ilmu faraid. Karena ilmu agama itu setengahnya adalah ilmu faraid. Nilainya, porsinya. Ya, maka ketika dia menguasai ilmu waris, berarti dia sudah memahami setengah ilmu agama. Wahwa yunsa, dan ilmu faraid ini adalah ilmu yang mudah sekali dilupakan oleh orang lain. Wahwa awwalu ma yunza'u min ummati, dan ilmu faraid adalah ilmu yang pertama akan dicabut dari umatku, kata Nabi. Ini adalah ironi sebetulnya, sindiran, karena akan ada suatu masa di akhir nanti orang-orang nggak mau lagi belajar ilmu waris dan sengaja ditinggalkan hukum ini diganti dengan hukum yang bukan hukum waris. Di Indonesia bentar lagi sedang disusun undang-undang waris agar tidak hanya kan memang kita punya KHI ya, kompilasi hukum Islam, walaupun di dalamnya ada beberapa pasal-pasal kontroversi yang masih memasukkan unsur adat dan hukum Belanda di situ, hukum BW ada di situ, sehingga ingin diolah kembali, ingin dimurnikan lagi ke syariat Islam yang seharusnya. Tapi Masya Allah, pro kontra di dalamnya luar biasa. Ya, pro kontra di dalamnya luar biasa. Dan mudah-mudahan nanti kita punya undang-undang waris yang benar-benar berasaskan hukum Islam. Yang ketiga adalah kelangkaan ilmu waris. Jadi akan ada suatu masa orang-orang itu sampai susah mau nanya ke siapa tentang bagi waris. Kata Nabi, ta'allamul fara'idha wa'allimuhun nas. Pelajarilah ilmu waris, ajarkan kembali dia kepada manusia. Fa inni imru'un maqbudun. Karena sesungguhnya kata Nabi, aku adalah manusia yang akan mati juga. Wa innal ilma sayuqbad. Dan ilmu waris ini akan cepat sekali dihilangkan, hilang, dicabut. Wa tadhharul fitan, dan akan muncul fitnah-fitnah di antara
umatku, kata Nabi, hatta yakhtalifal ithnani fil fariidati la yajidani man yaqdi biha. Sampai-sampai suatu saat akan ada dua orang yang berselisih tentang pembagian warisan, tapi mereka tidak menemui satu saja orang yang bisa menjadi penengah, yang memberikan solusi berdasarkan ilmu waris, karena memang sangat langka sekali orang-orang yang menguasai ilmu ini. Berikutnya lagi, belajar ilmu waris ini sejajar dengan belajar Al-Quran. Maka dikatakan oleh Umar bin Khattab, ta'allamul fara'idha kama tata'allamuna al-Quran. Gitu ya. Pelajarilah ilmu faraid sebagaimana kalian mempelajari Al-Quran. Ya. Kemudian dikatakan mempelajari Al-Quran itu penting. Tapi mempelajari ilmu waris itu nggak kalah pentingnya. Artinya apa? Artinya sekarang banyak orang-orang yang menyekolahkan anaknya ke lembaga tahfiz. Entah nanti begitu lulus ke udah gede gitu ya, diajarin ilmu agama ini itu segala macam, tapi nggak menguasai ilmu waris. Jadi belum tentu mereka siap ketika ditinggalkan orang tuanya, belum siap cara bagi warisnya. Ini masih berpotensi anak-anaknya akan berselisih. Sesoleh apapun seseorang, kadang-kadang kalau sudah berhadapan dengan harta yang banyak, harta bisa melunturkan kesolehan seseorang. Dan ini betul apa kata Nabi ketika Nabi mengatakan, akbaru fitnati ummati. Harta itu adalah salah satu fitnah terbesar, ujian, cobaan, tes yang terbesar untuk umatku, kata Nabi. Kemudian berikutnya lagi, cegah pecah keluarga. Gitu ya. Mencegah perpecahan keluarga. Nah, artinya apa? Cegah perpecahan keluarga tuh gini. Sebentar ya Bu ya, sebentar. Ya, baik. Mencegah perpecahan keluarga. Jadi kadang-kadang ilmu waris ini bisa menyebabkan perpecahan di antara keluarga. Ya, kadang-kadang yang laki enggak, yang harusnya anak laki itu 2 kali lipat di antara anak perempuan. Tapi pada akhirnya dia nanti kalau misalnya anak adik perempuannya itu tidak setuju ya, berantem gitu. Kalau tidak disadarkan dengan adanya ilmu yang seperti ini. Kemudian berikutnya lagi, pada dasarnya ilmu waris itu tidak rumit, mudah sebetulnya. Hanya saja kalau kita belajar di bangku kuliah itu kan kita diajarkan semua, dari yang penting sampai yang enggak penting. Case-case atau kasus-kasus yang sangat jarang terjadi pun dibahas gitu. Tapi kalau kita bikin suatu pelatihan misalnya, ini kalau dilakukan pelatihan dari pagi sampai sore, biasanya aman. Gitu ya. Kemudian banyaknya penyimpangan. Nah, terjadi beberapa penyimpangan di Indonesia yang berkaitan dengan pembagian warisan. Ini dia, 10 penyimpangan pembagian waris di Indonesia. Penyimpangan yang pertama, anak laki-laki sama dengan anak perempuan. Ya. Nah, ini penyimpangan yang pertama. Banyak sekali orang tua yang bikin pesan-pesan pada anaknya. Nah, nanti kalau bapak ibu meninggal, tolong dibagi rata aja. Nah, ini suatu penyimpangan. Kenapa?
Udah dibilang di dalam surat An-Nisa ayat 11, 12, 13, lidzakari mislu hadzil unsayain, anak laki-laki 2 kali lipat anak perempuan. Kenapa aturan itu dianulir begitu saja seakan-akan kita nggak mau pakai ilmu, pakai ketentuan yang ada di dalam Al-Qur'an. Ya, akhirnya terjadilah penyimpangan, ya udah dibagi rata. Ya, semuanya kadang dibagi rata. Mau semua ahli waris, mau itu istrinya almarhum, mau itu anak perempuan, anak laki, semuanya dibagi rata. Nah, ini adalah salah satu kekeliruan yang nyata. Bagaimana kalau semuanya ridho? Apakah boleh kita langsung bagi aja sesuai dengan kemauan kita, yang penting ridho? Jamaah sekalian, kalaupun mau membagi sesuai dengan keridhaan segala macam, bagi aja dulu menurut maunya Allah. Menurut maunya Allah ya anak laki 2:1 dengan anak perempuan, istrinya almarhum 1/8 kan gitu. Soal nanti bagi yang dapatnya lebih besar, ya tinggal bagi-bagi aja sama ahli waris yang lain. Ya, itu ya. Yang penting ikuti dulu aturan yang ada, jangan di-bypass begitu saja seakan-akan kita menutup mata ada aturan yang jelas-jelas ada dalam Al-Qur'an yang resikonya sampai masuk neraka kekal di dalamnya. Kan nggak worth it. Ya, bagi dulu sesuai dengan kemauannya Allah, baru setelah itu dibagi sesuai keinginan. Ya, misalnya saya dapat bagian gedean daripada ibu saya. Saya dapat sekian miliar, ibu saya cuma dapat 1/2 miliar. Boleh kalau misalnya saya udah dapat segini, saya mau berbagi dengan ibu saya. Warisan saya lebih banyak dari ibu saya mau berbagi. Kalau perlu saya mau berikan semua bagian saya terhadap ibu saya, silakan aja. Tapi bagi dulu sesuai dengan aturan waris yang ada. Di An-Nisa ayat 11, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Allah wasiatkan tentang pembagian waris untuk anak-anakmu, bagian anak laki-laki setara dengan 2 anak perempuan. Ya. Jadi Allah wasiatkan, maksudnya Allah sudah menentukan, Allah sudah berpesan di dalam Al-Qur'an, ya jangan sampai kita melangkahi ayat ini. Katanya mau bela Al-Qur'an. Al-Qur'an yang mana yang mau dibela? Masa hanya ayat yang diinginkan aja yang dibela? Masa ayat ini nggak perlu dibela gitu, diinjek-injek aja, dicuekin aja. Nah, itu ya artinya kita mengimani sebagian ayat dan tidak mengimani sebagian ayat yang lainnya. Berikutnya lagi, membagi warisan sejak masih hidup, ini juga terjadi penyimpangan dan sering terjadi masalah. Begitu orang tuanya bilang, "Nak, ini kamu kan mau nikah, nih rumah buat kamu." Tapi anaknya yang lain nggak dikasih. Begitu si ibu ini meninggal, terus kata adik-adiknya, "Bang, itu rumah yang dikasih sama ibu dihitung sebagai warisan ya. Nanti abang nggak dapat lagi karena udah dapat itu." Akhirnya abangnya nggak terima. Ini jadi masalah juga. Padahal tidak ada pembagian warisan kalau pemilik hartanya masih hidup. Pembagian warisan hanya terjadi apabila pemilik hartanya masih sudah meninggal dunia. Jadi tidak ada misalnya ibu saya bagi-bagi warisan ke anaknya, nggak bisa. Ibu saya meninggal dulu, baru hartanya dibagi waris. Kalaupun ibu saya mau berpesan-pesan sebelum meninggal, silakan. Nanti kalau kalian bagi waris sesuai aturan Islam ya, anak laki kan 2 kali lipat dari anak perempuan. Nah, ini ada rumah harganya 2 miliar, satu lagi 1 miliar. Yang 2 miliar buat abang kalian, yang satu lagi buat anak perempuan. Kalau pesan-pesannya seperti itu silakan, namanya pesan-pesan, bukan pembagian warisan. Kalaupun nanti pesan-pesannya tidak sesuai dengan aturan syariat, kita bisa batalkan itu pesan-pesan dan tidak dilakukan. Kenapa? Karena pesan-pesan Allah dalam Al-Quran itu aula, lebih diprioritaskan. Kemudian yang ketiga, hibah waris. Hibah waris itu maksudnya apa? Hibah waris ini apa ya maksudnya? Hibah waris ini adalah ketika seorang orang tua membagi beberapa harta pada anaknya. Contoh, ada orang tua, dia menghibahkan, ada seorang suami ya, dia menghibahkan harta kepada istrinya misalnya, dan ternyata mereka nggak punya anak. Kemudian nanti ahli waris yang lain, karena si laki-laki ini tidak punya anak, maka adik-adiknya bisa mengklaim sebagai ahli waris. Jadi ahli warisnya kan istri dan adik-adiknya almarhum. Nah, kadang-kadang apa yang sudah diberikan oleh almarhum terhadap istrinya itu diklaim kembali oleh ahli waris lain sebagai harta waris.
Padahal yang disebut sebagai harta waris adalah harta yang masih berstatus milik almarhum dan belum pernah almarhum hibahkan kepada orang lain. Maka semua harta yang sudah pernah dihibahkan oleh almarhum selama hidupnya itu tidak dihitung sebagai bagian warisan. Jadi misalnya ada seorang suami, dia menghadiahi istrinya berlian bernilai ratusan juta. Kemudian laki-laki ini meninggal dunia tanpa meninggalkan anak. Dan almarhum itu meninggalkan ahli waris lain, yaitu adik-adik kandungnya. Ya, 3 adik laki misalnya. Atau 1 adik laki, 2 adik perempuan. Pokoknya ada saudara kandung lah. Lalu kemudian adik-adiknya ini bilang pada istrinya almarhum, itu berlian yang ratusan juta, mari kita kumpulkan bareng-bareng, hitung sebagai pembagian warisan. Sesuai dengan aturan waris. Itu nggak bisa seharusnya. Tapi masalahnya di kompilasi hukum Islam dan di hukum perdata, itu disebutkan bahwa apa yang sudah pernah diberikan oleh almarhum kepada ahli waris yang lain itu boleh diklaim oleh ahli waris yang lainnya lagi, ya. Kalau misalnya ahli waris yang lain tidak setuju almarhum ngasih sebagian hartanya ke orang lain. Ini bukan aturan waris Islam. Dalam aturan waris Islam, kita berhak menghibahkan harta kita pada siapapun yang kita inginkan, dan apa yang sudah kita hibahkan pada orang lain itu sudah tidak dihitung sebagai bagian waris kita. Itu sudah milik orang lain. Jadi kalau saya sudah memberikan, misalnya saya mau ngasih anak pertama saya misalnya uang 100 juta gitu ya. Ya sudah, itu buat anak saya. Kalau saya meninggal dunia, uang itu nggak dihitung sebagai harta warisan saya, karena udah bukan milik saya lagi, udah saya berikan kepada anak saya. Nah, tapi yang terjadi di zaman sekarang, kadang-kadang ahli waris apa yang sudah diberikan almarhum kepada sebagian ahli waris, pada anaknya, pada suaminya, pada adiknya, pada ibunya, kadang-kadang oleh ahli waris yang lain itu bisa diklaim kembali, dituntut ke pengadilan agar hibahnya itu dianulir dan dibagi sesuai dengan aturan waris. Padahal sejatinya itu bukan lagi hartanya almarhum. Nah, ini yang sering terjadi di masyarakat kita. Kemudian yang keempat, keseringannya harta bersama, ya, harta bersama itu dikuasai suami atau istri. Nah, jadi harta bersama dikuasai suami istri itu gini. Misalnya ada suami dan istri, ya, harta suami dan istri itu gini. Ada suami istri, suaminya meninggal dunia. Seharusnya kalau suaminya meninggal dunia, istri dan anak-anaknya bisa segera melakukan pembagian warisan. Ya, bisa begitu. Tapi kadang-kadang anak-anak pada enggak berani ngajakin ibunya bagi waris. Takut ibunya tersinggung. Karena takut ibunya merasa kalau bapak kalian meninggal, ya harta bapak kalian milik mama dong. Bukan milik kalian. Suka begitu, padahal enggak. Jadi membagi warisan itu tidak harus menunggu dua-duanya meninggal. Nih sama. Ya. Jadi harta bersama, harta waris itu tidak boleh dikuasai oleh salah satunya. Karena pada dasarnya sekali lagi dalam ilmu waris Islam, harta suami dan istri itu beda. Harta suami ya harta suami, harta istri ya harta istri. Kalaupun di antara mereka ada bisnis bersama atau ada harta yang dihasilkan bersama yang berstatus sebagai harta benda bersama, ya dipilah dulu sesuai dengan sahamnya. Misalnya saya sama suami saya membangun rumah, ini rumah saya bangun bersama suami saya. Dari uang kita bersama. Ya kan kalau misalnya saya meninggal duluan atau suami saya meninggal duluan, ya nggak usah menunggu kami dua-duanya meninggal dulu baru bagi waris, enggak. Ya, jadi anggaplah misalnya saya pemilik 50% dari rumah ini, suami saya dapat 50% pemilik. Gitu. Jadi kalau saya meninggal duluan misalnya, maka yang 50% dari rumah ini yang adalah saham saya, itulah yang dibagi waris. Ya nanti suami saya dapat bagian waris dari harta kepemilikan saya itu. Begitu juga nanti anak-anak saya juga dapat bagiannya. Dan membagi warisan itu tidak selalu berkaitan dengan menjual. Kadang-kadang yang sering ditanyakan gini loh, kita pengen bagi warisannya bapak sebetulnya. Tapi kan ibu masih tinggal di dalamnya, masa kita jual sih rumahnya? Jamaah sekalian, menjual rumah dengan membagi warisan itu dua hal yang berbeda. Membagi warisan itu hanya berkaitan dengan penentuan kepemilikan suatu harta.
perpindahan kepemilikan dari yang tadinya harta itu dimiliki oleh almarhum, berubah kepemilikannya menjadi milik ahli warisnya almarhum. Misalnya ayah saya punya rumah yang dibeli dari uangnya. Misalnya ibu saya juga ikut kontribusi dalam pembangunan rumah itu misalnya. Anggaplah ayah saya keluar duit 700 juta, ibu saya keluar duit 300 juta, jadi 1 miliar deh misalnya ya. Maka ayah saya pemilik 70% dari rumah itu misalnya, dan ibu saya 30%. Kalau ibu saya meninggal duluan, berarti ibu saya punya saham 30% terhadap rumah itu. Rumah itu tidak perlu dijual. Kita bagi warisnya hanya yang 30% ini yang tadinya milik ibu, sekarang jadi milik ahli warisnya ibu, yaitu ayah dan kami anak-anaknya gitu. Tidak perlu dijual, tinggal tetapkan saja ini rumah milik ayah sekian persen, milik anak-anak sekian persen. Soal siapa yang akan menempati bebas, mau ayah di situ atau siapa yang kita tunjuk untuk menempati, nggak kita tempatin, kita kosin, kita sewain juga bisa. Tinggal nanti pendapatan dari persewaan itu dibagi sesuai dengan saham masing-masing. Kalaupun rumah itu dijual, nanti hasil penjualannya, pembagiannya disesuaikan dengan saham masing-masing. Nah, jangan sampai ada suaminya meninggal, ibunya bilang, "Nak, nggak usah bagi waris dulu. Ibu ini masih hidup. Ngapain kalian minta bagi waris? Namanya kalian pengen cepat mama mati?" Enggak. Yang benar adalah anak-anakku sekalian, ayah kalian sudah meninggal dunia, harta ayah kalian ini, harta ibu ini. Yang harta ibu tidak dibagi waris karena ibu sebagai pemiliknya masih hidup. Yang dibagi waris adalah yang milik ayah kalian meninggal. Maka yuk kita bagi waris. Bagian ibu cuma 1/8, sisanya 7/8 milik kalian. Yang laki-laki dapat 2 kali lipat dibanding anak perempuan. Kira-kira seperti itu. Jangan sampai ibunya menguasai semuanya gitu. Iya kalau misalnya ibunya ditunggu-tunggu, antar juga ibu meninggal baru kita bagi waris. Iya kalau ibunya meninggal. Kalau anaknya duluan yang meninggal, artinya anak ini meninggal tanpa sebelumnya menerima apa yang menjadi haknya dari warisan orang tuanya, ayahnya. Ibunya menahan hak anaknya dalam hal ini. Ya ibunya berarti yang berdosa. Kenapa? Menghalang-halangi anak untuk mendapatkan hak waris dari ayahnya. Apalagi kalau ibunya nikah lagi. Akhirnya tercampurlah harta almarhum suami dengan suami barunya. Terus punya anak lagi dari suami yang kedua. Akhirnya begitu ibunya meninggal dunia, anak-anak dari suami pertama dan anak-anak dari suami yang kedua berantem. Kata anak pertama, itu ayah kami yang punya. Kata dari anak dari suami yang kedua, bukan, itu milik ibu kita. Jadi saya juga dapat warisan, gitu ya. Kalau kata anak dari ayah pertama, oh enggak, itu bukan milik ibu kita, itu milik ayah kami, suami pertama dari ibu kita. Berantem akhirnya. Nah, ini yang jadi masalah. Sering sekali terjadi masalah dalam hal ini. Kemudian, nah ini juga sama ya, menunggu semua wafat jangan, karena kita tidak pernah tahu siapa yang wafat duluan. Kemudian, kebanyakan yang bukan ahli waris malah ikutan menuntut, ya, bukan ahli waris tapi menuntut. Contoh misalnya sudah terjadi pembagian warisan, ya, misalnya saya bagi warisan, ibu saya udah meninggal, terus ayah saya ngajak kami bagi waris, anak-anak, ibu kalian meninggalkan perhiasan emas, emasnya ibu kalian ada 1 kilo misalnya ya, 1 kilo. Nah, jadi abang saya dapat 2/3, saya dapat 1/3 karena 2/1 gitu kan. Begitu saya udah bawa pulang emas-emas tersebut, emas batangan gitu ya. Terus suami saya bilang, wah nggak bisa dong sayang, kamu harus sama bagian dengan abang kamu, kan yang ngerawat dan care sama ibu kamu kan kamu. Wah dipanas-panas. Akhirnya saya dengan kakak saya yang sudah bagi waris dengan tenang sesuai dengan aturan Islam, malah terprovokasi untuk berantem sama abang saya sendiri, gara-gara yang bukan ahli waris ikutan nimbrung. Belum lagi mama mertua saya, ipar saya ngojok-ngojokin gitu kan. Sering terjadi ya di dalam pembagian warisan. Kemudian berikutnya lagi, berdasarkan kesepakatan. Nah, berdasarkan kesepakatan ini tidak diperbolehkan kalau kesepakatannya melanggar aturan yang ada. Ibaratnya, kalau ada seorang perempuan, dia itu bersepakat dengan seorang laki-laki untuk berzina. Saya rela kok berhubungan badan sama dia walaupun dia bukan suami saya misalnya ya.
Terus kata yang laki-laki, saya rela kok berhubungan dengan dia dan saya memberikan dia jajan begitu banyak gitu kan. Hadiah-hadiah yang banyak sebagai tanda terima kasih saya terhadap dia. Apakah keridhaan kedua belah pihak untuk berhubungan badan di luar nikah itu lantas memperbolehkan tindakan tersebut? Jawabannya nggak boleh. Kenapa? Karena tidak boleh seseorang melakukan kesepakatan yang melanggar aturan syariat. Istilahnya dalam satu hadis disebutkan, as-sulhu jaizun bainal muslimina illa sulha illa ma harrama halalan wa ahalla haraman. Jadi kesepakatan yang terjadi di antara sesama orang Islam itu diperbolehkan selama tidak mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Tidak boleh dalam rangka misalnya gini, tapi ibu kami yang menyuruh kami untuk bagi rata. Kan taat sama ibu itu kan kewajiban. Iya sih, kewajiban taat sama ibu. Tapi kalau ibu nyuruh kita taat dengan cara melanggar aturan syariat yang ada, melangkahi ayat Al-Quran yang ada, nggak boleh. La ta'ata fi makhluk, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Nggak boleh kita taat kepada manusia, siapapun manusia itu, kalau perintahnya berupa bermaksiat kepada sang khaliq, yaitu Allah. Jadi ketaatan kepada Allah itu nomor satu. Kita wajib taat pada ibu kita, pada ayah kita selama perintah mereka bukan untuk melanggar syariat. Ya. Jadi bagi aja dulu sesuai dengan aturan yang ada. Kalaupun setelah itu yang dapat bagian yang banyak mau sedekah ke ahli waris yang bagiannya dikit, silakan. Yang penting dibagi dulu sesuai dengan aturan Islam yang ada. Kemudian berdasarkan ketentuan adat, apabila ketentuan adat itu tidak berkaitan dengan aturan Islam, maka tidak boleh. Tapi kalau misalnya aturan adatnya sesuai dengan aturan syariat, maka diperbolehkan. Kemudian berikutnya lagi tentang ahli waris pengganti, ini yang bermasalah di kompilasi hukum Islam. Di kompilasi hukum Islam ada ahli waris pengganti. Jadi aturannya gini jamaah sekalian. Misalnya ada orang tua, Bapak Bejo misalnya ya. Pak Bejo punya 2 anak, 1 A, 1 B. Yang A ini punya anak lagi, C namanya. Ya, 2 anaknya Pak Bejo namanya A dan B. A itu punya anak C. C ini cucunya Pak Bejo dari A ya. Nah, si A ini meninggal 10 tahun yang lalu. Tiba-tiba Pak Bejo meninggal tahun ini. Dalam aturan waris yang ada, generasi ketiga itu tertutup haknya karena keberadaan generasi kedua. Anak laki-laki kandung itu bisa menghijab atau membuat cucunya almarhum itu jadi nggak dapat warisan. Jadi kalau dalam hal ini ahli warisnya Pak Bejo cuman B, anak kandungnya, sedangkan yang C nggak dapat. C dapat warisan dari bapaknya, tuh ya. Dulu ketika bapaknya meninggal, C dapat warisan. Tapi ketika Pak Bejo meninggal dunia, karena ada Pak B, ya, ada. Jadi kalau gini. Ada anak kandung, ada cucu kandung. Anak laki-laki kandung sama cucu laki-laki kandung. Jadi cucu nggak dapat kalau masih ada anak laki-laki kandung. Tapi kalau anak kandungnya perempuan, anak perempuan kandung ada, cucu laki-laki kandung ada, dua-duanya dapat. Tapi kalau anak laki-laki kandung dengan cucu laki-laki kandung, cucu laki-laki nggak dapat gara-gara ada anak laki-laki kandung. Tapi di kompilasi hukum Islam, ini cucu disuruh naik pangkat. Ya, disuruh naik level dengan anaknya almarhum sehingga bagiannya sama. Gitu. Nah, ini termasuk bagian penyimpangan dan masih ditelaah sekarang di DPR, mau digodok lagi ya tentang ahli waris pengganti ini dengan mengaca kepada keputusan al-wasiyah al-wajibah yang ada di Mesir dan Syria serta Pakistan. Sebagai bagaimana solusinya agar cucu tetap dapat bagian peninggalan dari kakeknya, karena dia juga yatim apa segala macam. Nanti solusinya kalau di Syria, Pakistan dan Mesir ada yang namanya wasiyah wajibah. Jadi ada wasiat dari seorang kakek kepada cucunya yang tidak akan dapat warisan, tapi bagiannya tetap tidak akan sama dengan anak kandungnya. Jadi anak kandung dengan cucu itu tetap nggak sama bagiannya. Tapi kalau di kompilasi hukum Islam itu disamain. Seakan-akan C ini menggantikan posisi A, bapaknya yang sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Ya, baik jamaah sekalian, ini biasanya yang sering terjadi penyimpangan di masyarakat kita. Saya kasih contoh tentang pembagian warisan atau hibah waris ya, yang sering terjadi di zaman kita sekarang. Gini, ada suatu kejadian ya, seorang ayah yang anak sulungnya mau nikah.
Anak sulungnya itu bilang sama bapaknya, Pak, saya mau nikah. Itu rumah bapak yang di rumah bapak yang di Surabaya itu kalau nggak dipakai, biar saya pakai, Pak. Saya nanti setelah nikah memutuskan dengan istri saya mau tinggal di Surabaya. Rumah bapak yang di Surabaya saya tempatin atau gimana? Kata bapaknya, ya udah itu tempatin aja lah. Ayah ditempatin sama anaknya sampai bertahun-tahun. Sampai anaknya punya anak lagi. Terus bapaknya meninggal dunia. Adik-adik semua anaknya berkumpul mau membagi warisan. Anak pertama bilang, itu rumah bapak yang di Surabaya nggak usah dibagi warisnya, itu udah milik papa, udah milik kakak. Bapak ngasih ke kakak. Kata adik-adiknya nggak bisa, Kak. Ayah cuma minjemin sama kakak. Oh, nggak bisa. Ayah dengan jelas bilang, rumah yang di Surabaya kamu yang pakai. Kata kakaknya, istilah kamu yang pakai berarti bapak udah menghibahkan ke kakak dong. Kata adik-adiknya enggak, itu bapak cuma minjemin doang. Sampai kakak bisa beli rumah sendiri. Tapi kakak keasikan, enggak, bukannya nabung beli sendiri, malah keasikan menikmati rumah yang milik bapak. Akhirnya, si kakak sulung ini dengan adik-adiknya berantem hanya gara-gara urusan rumah yang di Surabaya itu. Ini kan pada akhirnya bapaknya juga nggak tenang dong di alam kubur. Rumah yang dia dapatkan bukannya malah bukannya malah membahagiakan anaknya, malah menjadi sumber konflik. Nah, di sini siapa yang salah? Semua pihak salah. Ayahnya salah karena tidak menjelaskan kepada anak-anaknya. Anak-anakku, ini kakak kalian mau nikah. Daripada kakak kalian ngekos ngontrak, rumah papa pinjemin. Nah, tidak dijelaskan. Akadnya tuh nggak dijelasin. Kakaknya juga salah. Keasikan di situ. Gitu. Ya, dan dia juga merasa pemilik. Adik-adiknya ya juga nggak merasa kakaknya dikasih gitu. Jadi semuanya itu terjadi begitu saja, ya itu kesalahan si kakak dan si bapak pada akhirnya. Adik-adiknya yang nggak salah, wajar kalau adik-adiknya merasa itu adalah harta bapak mereka dan harus dibagi sesuai dengan ilmu waris. Artinya rumah yang di Surabaya itu nggak bisa dikatakan milik kakaknya seorang, itu milik bersama akhirnya. Oke, baik. Kejadian yang kedua. Ada seorang wanita itu datang ke rumah kami. Terus wanita ini bilang, Pak Ustadz, ibu saya baru saja meninggal. Ceritanya saya bertiga, tiga bersaudara. Saya punya 2 abang, saya anak perempuan satu-satunya paling bungsu. Saya yang merawat ibu saya selama sakit, bahkan saya resign supaya bisa mengurusi ibu. Dan ibu sebelum meninggal bilang sama saya, Nak, nanti kalau ibu meninggal, rumah ini tidak usah dibagi waris. Rumah ini ibu berikan, ibu hibahkan kepada kamu, kamulah pemilik rumah ini sejak saat ini. Ibu ingin sekali untuk membayar budi baik kamu dan pengorbananmu pada ibu. Karena abang-abang kamu pada nggak peduli sama ibu, yang peduli sama ibu cuman kamu saja. Salahnya si ibu ini menghibahkan properti sebesar itu, ini di sini Kuningan, ibu-ibu sekalian. Kuningan di tengah segitiga emas Jakarta. Di dalam segitiga emas yang dikelilingi oleh Jalan Sudirman Tamrin, Gatot Subroto, dan Kuningan. Di tengah-tengahnya Karet Pedurenan. 1 meter bisa dihargai sampai 60-100 juta per meter. Nah, ibunya dengan entengnya bilang sama anaknya, anak perempuannya, ini rumah milik kamu. Dan si ibu tidak melakukan konfirmasi apapun pada anak-anaknya yang lain. Tidak ada hitam di atas putih, tidak ada saksi, tidak ada bukti, ya, tidak ada video juga, gitu, nggak direkam, dan tidak ada informasi apapun pada anak-anaknya yang lain. Begitu si ibu ini meninggal, kedua anak laki-lakinya yang tidak pernah peduli itu datang, ngurusi pemakaman ibunya segala macam, dan pada akhirnya ingin membagi warisan. Kata abangnya, adekku yang perempuan, bagian kamu cuma setengah dari bagian kami. Maka rumah ini milik kami, milik kita bertiga, bagian kamu yang paling sedikit karena kamu anak perempuan. Lalu kata anak perempuan, Bang, mohon maaf rumah ini kata ibu
pesan ibu jangan dijual, jangan dibagi waris, karena rumah ini udah ibu berikan kepada saya. Rumah ini jangan dibagi waris, ini rumah milik saya. Ibu udah menghibahkan ke saya. Abangnya bilang, buktinya mana? Saksinya mana? Ada videonya nggak? Ada historinya nggak? Nggak ada. Kalau abang-abangnya soleh semua dan adiknya itu dipercaya, selesai masalah. Kata abangnya, oh gitu. Ya udah kita hormati hibahnya ibu terhadap kamu, selesai masalah. Karena dalam Islam pemberian atau hibah yang sudah diberikan orang tua pada anaknya itu nggak dibagi waris, itu udah milik anaknya. Selesai masalah. Tapi urusan rumah segini besar miliaran kalau dijual, kadang-kadang bisa melunturkan kerukunan kakak dan adik. Abangnya nggak terima, nggak mungkin. Kalau ibu ngasih ke kamu, pasti ibu ngasih tahu saya. Ya walaupun kamu bersumpah demi Allah segala macam, kita nggak terima itu. Orang nggak ada saksinya, nggak ada buktinya. Nah itu ya. Seharusnya si ibu minimal dia kasih tahu ke anaknya, nak ini rumah udah ibu kasih ke adik perempuan kalian. Ya, kalau perlu hitam di atas putih di atas notaris. Kalau perlu dibalik nama dan lain sebagainya. Ya, jadi keteledoran-keteledoran yang terjadi dalam masyarakat kita menyebabkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan di dalam pembagian warisan dan bisa membuat rumah tangga atau keluarga menjadi pecah berselisih dan tidak akur lagi. Nah, ini kira-kira jamaah sekalian penyimpangan dalam pembagian warisan yang ada di Indonesia. Ibu moderator, saya punya waktu sampai jam berapa untuk menyampaikan materinya? Apakah sudah waktunya tanya jawab? Empat menit lagi boleh Ustazah? Boleh, baik. Ini tentang definisi, ini sebetulnya materi untuk pelatihan dari jam 8 sampai jam 4 sore, tapi saya skip dulu. Nah, ini yang penting. Jamaah sekalian, ada beberapa perbedaan yang mencolok ya antara waris, hibah, dan wasiat. Kadang-kadang kita nggak bisa bedain. Pokoknya kalau orang tuanya bilang, nanti kalau saya meninggal harta saya ini, untuk itu. Pokoknya itu wasiat, nggak usah dibagi waris. Aturan warisnya minggir. Yang benar aturannya wasiat sesuai dengan permintaan almarhum. Ini keliru. Keliru. Gini, wasiat itu ada aturan mainnya kalau dalam syariat Islam, ya. Sebagaimana waris dan hibah, itu juga ada aturannya. Yang pertama, hukum pembagian warisan ini hanya dilakukan setelah pemilik harta meninggal, ya. Ada pewaris, ada ahli waris. Kadang-kadang pewaris ini disalahpahami maknanya. Pewaris ini orang yang meninggal yang hartanya akan dibagi waris. Ibu bisa cek di KBBI. Cuman Ustazah Frozi. Ini Ustazah ya, Bu Ica ya? Ustazah Froz ya kayaknya Bu. Ya mungkin ini. Ya Bu. Dalam. Kayaknya lagi coba mau masuk lagi ya. Jangan yang baca ya. Ibu-ibu, silahkan jika ada pertanyaan, boleh ditulis atau bagaimana, sudah dibuka pintu tanya jawabnya ya.
Terima kasih. Teater 3 segera dibuka. Jika mau tanya langsung juga nggak apa-apa ya Bu Imet, nggak harus ditulis. Ya, baik. Mohon maaf ya Bu, tadi saya mental nih, kepental kayaknya tadi. Ya, baik. Jadi tidak ada pembagian warisan kecuali pewaris sudah meninggal, ya. Kemudian kalau hibah itu bisa dilakukan sebelum wafat. Jadi misalnya pemilik hartanya saya punya harta berupa tanah, emas, mobil, itu ya. Terus saya mau ngasih mobil saya, karena saya pengen beli mobil baru, mobil saya yang lama mau saya hadiahkan kepada anak saya yang udah kuliah, biar dia gampang mau kemana-mananya. Nah, ketika saya sudah menghibahkan, maka mobil saya sudah berpindah ke pemilikan, itu bukan mobil saya lagi. Beda dengan minjemin ya, Bu. Kalau minjemin itu saya bilang ke anak saya, tuh pakai aja mobil mama. Oh, berarti masih mobil mama. Jadi kalau saya bilang, nak, mama mau kasih hadiah. Ini mobil punya kamu. Kalau perlu nanti kita balik nama, ya. Nah, kalau sudah seperti itu ya sudah. Kalau itu hibah, maka sudah berpindah ke pemilikan. Statusnya bukan milik saya lagi, itu milik anak saya. Kalau setelah saya menghibahkan mobil itu terus saya meninggal, mobil itu tidak usah dicatat sebagai warisan dari saya. Tidak usah dibagi waris, karena itu bukan peninggalan saya. Itu udah saya berikan kepada anak saya. Ketika saya meninggal, harta saya apa aja yang masih saya miliki, itulah yang dibagi waris. Kalau harta yang udah pernah saya berikan kepada orang lain, itu bukan harta saya lagi, gitu. Nah, kalau wasiat itu juga sebelum wafat ngomongnya. Ya, jadi saya nggak bisa dong kalau saya meninggal, saya ngasih wasiat nggak bisa. Jadi saya harus hidup dulu untuk saya menyebutkan suatu akad wasiat. Cuman bedanya antara hibah dan wasiat nih. Kalau wasiat berpindah ke pemilikan itu setelah saya wafat. Saya ngomongnya sebelum wafat dong. Nanti kalau saya meninggal dunia maka mobil saya tolong diwakafkan ke pesantren A. Gitu. Jadi selama saya masih hidup, mobil itu masih punya saya. Kalau saya meninggal, baru mobil itu berpindah ke pemilikan kepada pesantren yang saya ingin wasiatin. Nah, kalau hibah, kita urut dari sini ya, dari belakang. Kalau hibah, ngasihnya sebelum wafat, pindah ke pemilikan juga sebelum wafat. Saya ngasih sekarang, ya pindah ke pemilikan sekarang juga, karena udah dikasih. Nah, kalau waris, dua-duanya setelah wafat. Saya meninggal dulu, baru harta saya dibagi waris. Gitu. Jangan sampai saya masih hidup terus saya bagi-bagi warisan. Jadi ini buat kamu, buat kamu, buat kamu. Ntar kalau mama tapi jangan diapa-apain, jangan diapa-apain. Mama ntar meninggal dulu baru kalian ngasih. Nah, itu nggak bisa. Ya. Kenapa? Itu bukan warisan namanya kalau saya masih hidup. Kalau masih hidup saya hibah-hibahin aja. Atau saya wasiat-wasiatin aja gitu. Cuman ketentuan wasiatnya, penerimanya itu sudah ditentukan. Nggak sembarangan kita mau bagi warisan, nggak sembarangan juga kita ngasih wasiat. Karena penerimanya harus sesuai dengan aturan yang ada. Pembagian warisan hanya diberikan kepada ahli waris saja. Kalau bukan ahli waris, maka nggak akan menerima warisan dari saya. Kalau saya punya anak angkat, ya, nah itu nggak akan dapat warisan dari saya. Kemudian saya punya saudari ipar, itu juga bukan ahli waris saya gitu. Saya punya ibu tiri, ayah tiri, anak tiri, itu juga bukan ahli waris saya gitu. Ya. Jadi ahli waris saya hanya yang memang adalah ahli waris saya. Calon ahli waris kita ada 22 pihak, tapi tidak semuanya dapat. Yang pasti dapat itu hanya 6 pihak. Orang tua kandung, ayah, ibu, kemudian anak kandung, anak laki, anak perempuan, kemudian suami atau istri atau pasangan. Ya. Orang tua, anak-anak, dan pasangan. Nah, itu yang udah pasti dapat. Tapi kalau soal saudara kandung, kakek, nenek, cucu, itu belum tentu dapat. Kalau misalnya nggak ada anak laki-laki, maka ahli waris yang lain bisa masuk.
gitu ya. Tapi kalau misalnya ada anak laki-laki yang dapat ya cuman itu tadi, orang tua, anak, dan pasangan. Baik. Kemudian hibah. Hibah itu diberikan boleh pada siapa saja. Jadi hibah itu lebih apa ya? Lebih santai aturannya. Jadi saya boleh ngasih hibah kepada calon ahli waris saya, boleh, kepada yang selain ahli waris saya boleh. Saya mau sedekah kepada siapapun yang saya nggak kenal juga bisa. Saya ngasih sedekah sama anak saya sendiri bisa. Saya ngasih sedekah ke suami saya juga bisa. Tapi kalau udah saya kasih ya berarti milik mereka, udah bukan milik saya lagi gitu. Ya. Dan kalau wasiat, ini bedanya wasiat sama waris. Kalau waris, warisan itu hanya berhak diterima oleh ahli waris. Sedangkan wasiat itu hanya boleh diberikan kepada selain ahli waris. Maka dalam satu hadis dikatakan oleh Nabi, la wasiyata li warisin. Tidak boleh ada wasiat terhadap calon ahli waris. Kalau saya bilang sama anak saya, nak, nanti kalau mama meninggal semua harta itu dibagi sama rata. Nggak bisa, dieksekusi nggak bisa. Atau saya misalnya, nak, nanti kalau mau meninggal dunia, ini milik kamu, ini milik kamu, ini milik kamu, ini milik kamu. Itu nggak sah. Nggak sah. Kalau saya cuman berpesan, nak, kalau bisa nanti kalau mau meninggalkan kalian bagi waris tuh. Kamu dapat 2 kali lipat dari adik kamu yang perempuan. Kalau bisa sih, yang adik perempuan kamu kasih yang sebelah sana dah. Kan dia tinggal di sana. Nah, kamu bagiannya 2:1 sama adik-adik kamu sebelah sini. Nah, itu boleh. Pesan-pesan seperti itu, tapi bukan menyerahkan. Kalau mau meninggal, maka mobil jadi jatuh ke kamu, mobilnya ini jatuh ke kamu, ini jatuh ke kamu, itu nggak bisa. Itu semua dianggap sebagai saran saja. Bukan perpindahan kepemilikan yang otomatis terjadi setelah saya meninggal. Karena kalau orang tua karena kalau pewaris itu berwasiat kepada calon ahli waris, nanti aturan pembagian warisan jadi nggak jelas. Jadi nggak jelas gitu ya. Jadi nggak jelas. Yang harusnya siapa dapat berapa, jadi nggak dapat. Kenapa? Karena berkelindan dengan wasiat. Jadi wasiat itu hanya boleh diberikan kepada selain ahli waris. Contoh, nanti kalau saya meninggal dunia, koleksi tas saya semuanya tolong disedekahkan, disumbangkan ke panti asuhan. Itu boleh. Ya, kalau saya meninggal dunia nanti tanah mama di kampung tolong diwakafkan ke pesantren kiai siapa gitu. Itu boleh. Kenapa? Karena penerima wasiat bukan calon ahli waris saya. Nah, itu aturannya. Nah, sekarang besaran nilainya ini juga ada aturannya. Besaran pembagian warisan harus sesuai dengan aturan faraid yang ada. Ya, di An-Nisa 11, 12, dan 13, dan di dalam beberapa hadis nabawiyah sebagai pelengkapnya. Kalau hibah itu bebas. Ini perbedaan antara aturan Islam dengan di kompilasi hukum Islam. Di kompilasi hukum Islam, itu hibah tidak boleh lebih dari 1/3. Padahal aturan 1/3 itu cuma wasiat. Nah, jadi kalau di aturan Islam yang asli, itu hibah itu bebas. Mau semuanya juga boleh. Sebagaimana Abu Bakar, ya, pernah menghibahkan 100% hartanya saat Nabi ingin berangkat ke satu peperangan tertentu. Itu boleh. Di zaman sekarang ada namanya Sulaiman Ar-Rajhi, pemilik Ar-Rajhi Bank di Saudi Arabia, ya, yang pernah jadi 50 laki-laki terkaya dunia ya ketika itu. Itu pernah beliau itu karena anak-anaknya udah pada kaya semua. Beliau ini ingin menghadapi masa tuanya tanpa meninggalkan harta sedikit pun. Jadi semua hartanya itu diwakafkan semuanya. Mendirikan universitas gratis untuk orang miskin yang nama universitasnya itu, nama ibunya saya lupa, nama ibunya Sulaiman Ar-Rajhi. Kemudian Ar-Rajhi Bank yang ada di halaman Masjidil Haram, yang kalau kita habis sholat banyak orang ngantri di situ. Nah, itu milik Sulaiman Ar-Rajhi yang sudah diwakafkan. Semua keuntungannya untuk kepentingan orang-orang miskin dan orang-orang membutuhkan, ya, kepentingan Masjidil Haram dan lain sebagainya. Masjid-masjid itu juga banyak dibangun oleh beliau dan akhirnya beliau numpang hidup di salah satu masjid yang dia wakafkan di Jeddah. Boleh-boleh saja, nggak ada masalah. Jadi beliau meninggal tidak meninggalkan harta spesial pun. Nah, kalau wasiat itu beda. Wasiat itu ketentuannya tidak boleh lebih dari 1/3. Misalnya saya punya anak angkat, ya, terus anak angkat saya bilang,
anak-anak kandung mama semua dengar ya, ini adik kalian ya, adik angkat kalian ini nanti kalau mama meninggal tolong dibagi 1/3 dari semua harta peninggalan mama, atau 1/4 atau 1/6 atau 1/8, atau nanti mobil mama yang itu mama wasiatkan untuk adik asuh kalian, adik angkat kalian, itu boleh, asalkan mobil yang saya tunjuk itu tidak melebihi nilainya dari 1/3 peninggalan harta yang saya tinggalkan, ya. Nah, hukum bagi pemberi, bagi pewaris harta yang ditinggalkan itu sudah kita meninggal nggak usah mikirin harta dah, kita mikirin amal aja gitu, ya. Karena ketika kita meninggal harta kita itu sejatinya milik Allah dan terserah Allah itu bagaimana cara membaginya ke orang-orang yang berhak untuk menerima warisan kita. Kemudian hibah itu sunnah hukumnya. Jadi kita mau menghibahkan harta kita atau tidak, ya itu terserah kita. Kalau kita berhibah sunnah, dapat pahala. Kalau enggak, ya nggak apa-apa. Kalau wasiat itu juga sunnah. Kita meninggal dunia tanpa meninggalkan wasiat apapun, ya nggak apa-apa. Meninggal aja. Harta udah ada yang ngatur. Siapa? Allah di dalam aturan waris yang ada. Nanti anak-anak kita, suami kita, orang tua kita akan dapat bagian di situ. Kemudian hukum implementasinya wajib. Warisan itu wajib dibagi sesuai dengan ilmu waris. Hibah kalau udah kita kasihkan, wajib kita deliver ke dia. Masa kita ngasih, diambil lagi, nggak boleh. Begitu juga kalau memang kita sudah wasiatkan, ya sudah. Ya, kecuali kalau ternyata kita mau berwasiat. Nanti kalau saya meninggal mobil ini untuk siapa gitu. Ternyata sebelum saya meninggal mobil itu hilang. Ya berarti nggak bisa dieksekusi. Ya. Jadi kalau mobilnya masih ada, ya ahli waris kita wajib untuk memenuhi wasiat kita sebelum sisanya dibagi waris. Baik, Ibu-ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah jam 15:04 sepertinya. Saya langsung saja kembalikan waktu dan media kepada moderator. Jika ada tanya jawab silakan. Kalau materinya lumayan masih banyak ya Bu ya, seperti siapa saja ahli waris, cara bagian masing-masing, cara menghitung itu mungkin butuh 2-3 sesi lagi mungkin. Tapi nggak apa-apa, ini basicnya saja tentang penyimpangan warisan. Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo silakan. Terima kasih, jazakillah khair Ustadzah. Saya yang mau bertanya Ustadzah soal waris dan wasiat. Jika orang tua masih hidup, waktu masih hidup berwasiat tidak akan memberikan harta di salah satu anak tersebut. Terus setelah meninggal, misalnya anak tersebut tidak dikasih benaran, itu boleh nuntut nggak, Ustadzah? Iya, itu udah salah dari awal ibunya. Kan tadi saya sampaikan, kalau perintah seorang ibu, kan tadi ibu wajib ya kita taati. Tapi kalau perintahnya bertentangan dengan aturan yang berlaku, ya nggak bisa kita kerjakan. Jadi kalaupun ibu kita bilang, nak, itu adik kalian tuh paling bungsu badung banget jadi anak, gitu ya. Nggak usah dibagi waris, ntar dia, ibu meninggal. Saya nggak boleh untuk nggak berbagi warisan sama adik saya. Bahkan kalau adik saya itu laki-laki, malah dia 2 kali lipat dari saya bagiannya, gitu. Nggak bisa dieksekusi. Jadi kalau misalnya udah terlanjur bagi waris dan adik kita itu terlanjur kita nggak bagi, boleh nggak dia nuntut? Boleh banget. Itu haknya dia. Kita malah makan hartanya dia kalau kita ngambil jatah dia. Wajib kita balikin ke dia. Nggak perlu nunggu dia nuntut untuk kita mengembalikan haknya dia. Ya, gara-gara dia nggak dapat warisan, bagian saya jadi lebih banyak dong. Itu saya makan harta orang namanya. Nggak usah nunggu dia nuntut untuk kita mengembalikan haknya dia. Jadi bukan pertanyaannya boleh kamu menuntut? Ya pasti boleh lah, gitu emang hak dia. Tapi boleh nggak dia nggak nuntut, dia ikhlasin aja? Ya ikhlasin aja. Kalau misalnya dia mau ikhlas, ikhlasin aja. Kalau enggak, dia mau nuntut atau enggak, emang itu haknya dia. Kira-kira seperti itu. Kalau jika mau dituntut tapi sudah habis gimana Ustadzah? Ya ganti dong. Ganti harus. Kenapa? Karena pada dasarnya kita mengambil haknya dia. Kita makan hak orang lain dalam harta kita. Itu statusnya hutang kalau dia nggak ikhlas. Ibarat kita ngambil duit orang, ngambil duit orang, terus orang itu menuntut ke kita, wajib nggak kita ganti? Wajib dong. Tapi kalau kata dia, udah saya ikhlasin, wahai kakak-kakakku semuanya, aku ikhlas, aku rapopo, gitu ya. Ya udah. Tapi kalau misalnya dia bilang,
Kalian nggak balikin di dunia, saya tuntut di akhirat loh. Wah, besar itu masalahnya nanti. Itu anak itu bisa menuntut, tidak hanya kakak-kakaknya bisa dituntut, ibunya pun bisa dituntut. Di akhirat itu, orang-orang itu kadang-kadang udah nggak kenal lagi dengan masa lalu ibunya, bapaknya. Dia bisa menuntut ibunya di akhirat nanti. Ibu yang mencintainya, ibu yang dia cintai. Akhirnya jadi berantem. Itu ya, termasuk menzalimi orang lain, memakan harta orang lain itu termasuk kezaliman. Kalau dia menuntut di akhirat, pahala kita bisa diminta sama dia. Kakak-kakak semua sama ibu, kalian jajar di situ. Saya mau menuntut kezaliman kalian terhadap saya. Hak saya kalian makan. Ibu mengasih aturan yang bertentangan dengan hak saya. Kalaupun saya punya salah sama ibu, yuk kita selesaikan. Tapi jangan sampai saya menzalimi ibu, ibu balik menzalimi saya. Lalu apa bedanya dong kita sama-sama zalim? Kan gitu. Ya, jadi pertama ibunya sama dia, ada apa nih kok sampai ibunya bilang kayak gitu? Wah, itu pengadilan akhiratnya lama itu, bisa ratusan tahun baru selesai itu. Di dunia aja, urusan Verdi Sambo aja berbulan-bulan urusnya nggak kelar-kelar. Apalagi urusan anak dan orang tua. Ya, itu bisa ratusan tahun di akhirat nanti, nggak selesai-selesai. Kakak-kakaknya dijajarin sama adiknya gitu, Kak, Anda dapat bagian berapa? Ada bagian saya di situ. Anda tidak memberikan hak saya, padahal saya nggak ikhlas. Saya tuntut sekarang. Tolong pahala sholat tahajudnya bagi ke saya. Kakak, pahala sholat duhanya kasih ke saya. Kakak lagi, semua pahala puasa sunnah selama dunia setorin ke saya. Semuanya saya ambil. Kalau ternyata kita tidak punya pahala yang bisa diserahkan pada kita, maka dosa dia yang dia berikan ke kita. Dia yang bikin dosa, kita yang nanggung. Itu yang disebut oleh Nabi sebagai muflis. Orang yang broke, orang yang bangkrut di akhirat adalah orang yang datang dengan pahala yang begitu besar di akhirat, tapi kemudian habis pahalanya karena dia bagikan kepada orang-orang yang pernah dia zalimi selama di dunia. Maka selagi masih ada orangnya dan masih hidup, kita tanya saudari atau saudara kita itu, dulu kita nggak bagi bagian kami kepada kamu, ikhlas apa enggak? Kalau dia bilang ya gimana ya, oh berarti nggak ikhlas. Yuk kita hitung lagi dulu begini seharusnya kamu dapat sekian. Saya harusnya dapat sekian. Jadi berapa harus kita harus nyetor sama kamu sekian. Ya nggak apa-apa saya angsur aja. Kira-kira kalau saya angsur seperti ini kamu ridho atau tidak? Kita cari ridhonya dia. Agar nanti di akhirat kita tidak lagi berurusan di pengadilan akhirat. Pengadilan akhirat itu lebih dahsyat dibandingkan pengadilan yang ada di dunia ini. Kira-kira seperti itu. Ya mudah-mudahan beliaunya ikhlas, kita doakan itu. Tapi kalau ya kita harus ikhlas untuk mengangsur mengembalikannya. Baik. Terima kasih Ustazah. Berarti solusinya untuk dibicarakan kembali atau minta keikhlasan anak tersebut atas pembagian yang tidak terbagi gitu ya Ustazah. Betul sekali. Kira-kira itu solusinya. Karena kan kita nggak bisa ngebangunin ibu kita dari alam kubur kan. Nah, mumpung masih hidup orangnya yang kita zolimi itu. Kalau dia udah meninggal, aduh makin suram ya solusinya. Takutnya dia membawa dendam sampai mati, itu yang jadi masalah. Mumpung masih hidup, kita minta maaf sama dia, kita kasih dia haknya. Dan kalau dia bilang saya sudah ikhlas semuanya, nggak pernah ada dendam dalam diri saya, emang mungkin saya kali yang salah sampai ibu bilang kayak gitu, saya udah maafkan kalian semuanya, sudah tidak ada lagi hak yang saya minta dari kalian, alhamdulillah selesai. Tapi jika itu tidak terjadi, ya silakan kita lakukan apa sajalah yang bisa membuat dia ridho, kira-kira seperti itu. Baik. Terima kasih Ustazah. Mau nanya Ica? Ya monggo Ibu. Oke, Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Saya mau nanya nih tentang kan kalau di Indonesia itu kan ada hukum gonogini ya, sementara dalam Islam tuh nggak ada. Nah, sementara untuk membagi suatu warisan kan harus ada tahu siapa pemilik harta tersebut. Nah, boleh nggak kita eksekusinya, maksudnya implementasinya di Indonesia ini, boleh nggak kita untuk harta itu kita menggunakan hukum Islam kepemilikannya? Itu yang pertama pertanyaan saya. Itu pertanyaan kedua saya, Ustazah pernah dengar nggak namanya akad rukbah? Apa itu Ibu? Saya tuh pernah ikut
kelas syariah gitu ya, itu yang katanya gini, misalnya seseorang berkata, misalnya gini ya, rumah ini, misalnya tentang aset gitu Ustazah ya, rumah ini untukmu sepanjang hidupmu, sehingga jika engkau meninggal dunia sebelum aku, maka rumah ini harus dikembalikan kepadaku. Tetapi jika aku meninggal dunia lebih dulu, maka rumah ini menjadi milikmu gitu. Nah itu katanya akad rukbah. Cuma saya nggak waktu itu saya sempat mau tanya, cuma nggak ada waktunya untuk session itu. Makanya saya masih penasaran sampai sekarang. Saya Google tuh nggak ketemu penjelasannya gitu. Itu aja. Oke. Ya. Pertama, rumah itu milik siapa dulu dan bagaimana sejarahnya? Apakah itu dibeli oleh suami ataukah dibeli oleh istri? Apakah dibangun bersama? Oke, misalnya gini, misalnya kebanyakan di sini kan istri nggak bekerja misalnya, terus tiba-tiba misalnya suami beli rumah yang itu atas nama istri gitu loh. Nah, yang setahu saya kalau di Indonesia nih, hukum Indonesia tuh harta setelah menikah itu jadi gonogini gitu, harta bersama. Padahal kan Islam tuh tidak mengenal harta bersama gitu. Jadi apa yang harus kita lakukan kalau misalnya tiba-tiba salah satu dari suami atau istri meninggal gitu? Apakah itu jadi harta istri tetap atau jadi harta gonogini gitu? Oke, baik. Pertama yang akan kita bahas adalah status harta yang didapatkan pasca pernikahan antara hukum Islam dengan hukum negara. Yep. Kalau versi hukum negara, harta yang didapatkan oleh pasangan suami istri itu berstatus sebagai harta kepemilikan bersama. Yang kalau satu meninggal, maka dibelah dua dulu, baru setelah itu belahan duanya baru dibagi waris. Terlepas siapa yang dapat duitnya. Kalau yang nyari duit misalnya suaminya doang gitu ya, terus suaminya meninggal, maka hartanya dibelah dua dulu. Istrinya dapat setengah dulu, baru setengahnya dibagi waris. Ataupun sebaliknya, suaminya pengangguran gitu ya, modal dengkul doang, istrinya yang cari duit, jadi TKW ke mana-mana, berpenghasilan, suaminya di rumah cuma ngerokok doang, terus suami istrinya meninggal, itu juga dibelah dua dulu. Suaminya dapat setengah, baru setengahnya lagi dibagi waris. Nah itu kalau dalam hukum negara seperti itu. Tapi dalam hukum waris, dalam ketentuan kepemilikan harta dalam syariat Islam enggak. Dalam syariat Islam, pernikahan tidak otomatis meleburkan harta jadi milik bersama. Apa yang dihasilkan suami itu adalah hak suami. Apa yang dihasilkan istri adalah hak istri. Tapi suami wajib menafkahi istri dan anak-anaknya. Maka apa yang sudah dihadiahkan oleh suami kepada istrinya, termasuk mahar, hadiah ulang tahun, nafkah bulanan segala macam, itu milik istri. Dan apa yang suami simpan, tabung segala macam, yang nggak boleh istri tiba-tiba bongkar berangkas suami, terus dipakai semaunya, mentang-mentang mengatakan uangmu, uangku juga, nggak bisa juga. Kecuali, nah, tentang perjanjian pranikah. Kalau di negara, ya, harta suami dan istri otomatis nyampur, kecuali kalau ada perjanjian pranikah untuk pemisahan harta. Sebaliknya, dalam hukum Islam, harta suami dan istri pasca menikah itu milik masing-masing, kecuali ada kesepakatan untuk memilikinya bersama. Jadi yang satu ke barat, yang satu ke timur. Lalu bagaimana kita? Ya kalau kita mau ikuti aturan syariat Islam yang ada, ketika misalnya suami beli harta, terus atas nama istri, coba deh dirembukin berdua. Mas, ini kan rumah atas nama aku. Ini tuh rumahku, apa rumahmu sih? Kan mas yang beli, tapi atas nama aku gimana dong? Terus kata suaminya, ini harta kita berdua sayang. Setengah milikku, setengah milikmu. Ya sudah selesai, berarti itu harta bersama. Kalau terjadi perceraian, ya dibagi dua. Begitu juga kalau terjadi kematian, dibelah dua sebelum setengahnya dibagi waris. Tapi kalau kata suaminya, ya kan aku yang beli. Namamu di atas namakan ya aku pinjam nama doang sebetulnya biar cepat selesai urusan pertanahannya, sertifikatnya. Ya berarti itu milik suami. Gitu. Ya berarti istri cuma dipinjam namanya aja. Ibaratnya Bu, saya mau beli mobil yang kedua biar nggak kena pajak progresif. Kemudian saya bilang ke keponakan saya yang namanya nggak ada di kartu keluarga saya. Keponakan, saya pinjam dong nama kamu untuk beli mobil baru biar saya nggak dapat pajak progresif. Kamu kan belum pernah beli mobil. Pertanyaannya, itu mobil atas nama keponakan saya loh.
Kalau saya meninggal, mobil itu dibagi waris nggak? Enggak. Ya, dibagi waris. Orang itu Ya, mobil saya, ponakan saya cuma pinjam nama doang. Nggak bisa. Ponakan saya bilang, oh ini milik saya, nggak bisa. Tapi kalau dia itu tidak, tapi kalau dia itu merasa greedy gitu ya, dia serakah, dia tinggal tuntut ke pengadilan. Nah, kalau misalnya dia menuntut ke pengadilan, dia yang menang. Kenapa? Karena pengadilan itu berdasarkan hitam di atas putih. Sama seperti kayak apa namanya, kan atas nama istri. Kalau istri ke pengadilan, tinggal bilang aja ke pengadilan, ini milik saya. Tapi kalau secara agama Islam kan tergantung bagaimana status kesepakatan yang ada. De facto-nya seperti apa, walaupun berbeda dengan de jure-nya gitu. Ya, inilah masalahnya kalau antara suami istri, antara de facto dan de jure-nya itu berbeda. Maka seharusnya dari awal, apa yang dibeli oleh istri atas nama dia, apa yang dibeli oleh suami atas nama kan suami. Biar nggak ribut ketika terjadi perceraian atau kematian. Harusnya. Nah, kecuali kalau ada perjanjian, kalau kata suaminya gini, istriku, aku mau beli tanah, di atas namakan dirimu saja, itu hadiah ulang tahun kita yang kesekian. Gitu ya? Ya sudah, berarti itu milik istri. Kalau suaminya meninggal, itu tanah jangan dibagi waris, itu milik istrinya. Pemiliknya masih hidup. Kira-kira seperti itu, Ibu. Dan Jadi, kalau terjadi perceraian, ya. Kan ya Ustazah ya berarti ya. Maksudnya Gimana? hukum Islam tuh bisa digunakan berarti ya. Bisa. Nggak harus kayak harta bersama gonogini gitu, gonogini istilahnya apa? Harta bersama Saya tidak mengistilahkan gonogini karena gonogini itu kan istilah Belanda, hukum BW. Apa sih BW itu singkatannya? Ya pokoknya hukum BW lah, istilahnya Belanda banget. Jadi istilahnya harta bersama, kalau dalam syariat Islam, harta bersama adalah harta yang dimiliki bersama. Yang memang statusnya milik bersama. Ketika misalnya suami bilang, istriku yuk beli rumah, pakai duitku, tapi pakai atas namamu. Kepemilikannya kita milik berdua. Ini rumah kita berdua. Kamu 30%, aku 50%. Ini rumah aku dan dirimu. Nah itu berarti harta bersama gitu. Tapi kalau misalnya suami tidak bilang seperti itu, ya pada dasarnya pembelinya siapa? Pembelinya suami, ya berarti itu milik suami. Kira-kira seperti itu. Suami ngasih gitu ya. Iya. Nah ini pernah Bu kejadian, ada seorang jenderal kepolisian, dia nggak punya anak, dia punya istri satu-satunya, dia juga punya adik-adik laki-laki yang tadi saya ceritakan ya. Setiap kali ulang tahun pernikahan selalu ada properti yang berpindah ke istri. Istriku, kolam pancing yang di Depok itu kado pernikahan kita tahun ini. Dah dibalik nama ke atas istrinya. Begitu punya rumah lagi di mana, tahun depannya dihadiahin lagi ke istri semuanya. Akhirnya semuanya udah dihadiahkan, dihibahkan ke istri oleh suami tersebut. Mereka nggak punya anak, tapi istrinya luar biasa ya, mau gitu hidup walaupun tanpa bisa punya keturunan dari suaminya yang memang nggak bisa punya keturunan. Nah, setelah meninggal dunia, itu adik-adiknya si jenderal itu komplain ke istrinya, mana harta abang kami, kita bagi waris. Harusnya istri kan cuma dapat 1/4. Kalau suaminya nggak punya anak, istri dapat 1/4, 3/4-nya ke adik-adiknya. Tapi ternyata selama hidupnya jenderal itu sudah mengatasnamakan semua ke istrinya, sebagai catatan juga tidak hanya namanya yang dipinjam, tapi status kepemilikannya juga sudah dialihkan, sudah dihibahkan semuanya kepada istrinya, kecuali rumah yang mereka tinggali. Rumah yang mereka tinggali itulah yang masih berstatus sebagai milik si jenderal tersebut. Ya itulah yang dibagi waris. Sisanya yang nggak dibagi waris, udah jadi milik istri, bukan milik si almarhum jenderal tersebut. Kira-kira seperti itu. Baik. Ya. Maka kita mumpung masih hidup nih Bu, bolehlah ngobrol sama suami gitu ya, tapi ya pelan-pelan. Itu jangan tiba-tiba apa nanya-nanya gitu ya. Jadi ada briefingnya dulu gitu, mukadimahnya dulu, bahwa dalam syariat Islam itu suami dan istri tidak lantas melebur hartanya menjadi satu. Kira-kira seperti itu. Jadi kalaupun lebih kaya istrinya ya istrinya meninggal ya dibagi waris harta istrinya semuanya, nggak tiba-tiba suaminya jadi merasa pemilik. Begitu juga sebaliknya. Baik. Terima kasih Bu Ilham. Ada pertanyaan ini Ustadzah dari Ibu Siti Anissa. Izin bertanya Ustadzah, saat ibunya yang meninggal dan bapaknya masih hidup, apakah
bagi waris atau pembagian waris saat ayahnya yang meninggal dunia? Terima kasih. Saat ibunya yang meninggal, bapaknya masih hidup, apakah pembagian waris saat ayahnya yang meninggal dunia? Oh, maksudnya gini mungkin ya, ibunya wafat, apakah bagi warisnya harus nunggu ayah meninggal gitu kali ya? Ya, Bu. Mungkin ya, Bu ya. Nggak harus, Bu, nggak harus nunggu. Kecuali kalau memang almarhumah ibunya ibu memang tidak meninggalkan harta, ya berarti nggak usah ada bagi waris. Karena syaratnya pembagian warisan almarhum meninggalkan harta. Dan hartanya lebih banyak daripada hutang yang ditinggalkan. Kalau misalnya tidak meninggalkan harta, ya nggak ada pembagian warisan. Atau misalnya meninggalkan harta, tapi habis buat nutup hutang almarhum, ya nggak ada bagi waris. Jadi nggak usah bagi waris memang. Bukan karena ayah masih hidup, bukan. Tapi karena almarhumah ibu tidak memiliki harta. Jadi kalau ibu punya harta, banyak gitu ya. Walaupun harta tersebut adalah hadiah-hadiah yang ibu terima dari ayah. Misalnya ibu saya nggak kerja nih. Tapi ibu saya sering dikasih hadiah sama ayah saya. Kasih hadiah gelang, kalung, segala macem ya. Kasih hadiah handphone, dikasih hadiah apa gitu, laptopnya juga canggih, wah yang kemudian tasnya juga tas bermerek semua misalnya, itu berarti warisan. Silakan dibagi waris, tidak perlu menunggu bapak meninggal dunia. Baik. Berarti anak angkat itu tidak wajib menerima warisan ya, Ustadzah? Bukan tidak wajib, tidak berhak. Jadi istilahnya yang diganti. Tidak berhak menerima warisan. Tapi kalau dia itu mendapat wasiat, dia berhak menerima wasiat kalau ada wasiat. Oke, baik. Jadi kalau kita punya anak angkat, misalnya, atau anak tiri, atau anak asuh, atau anak apa yang bukan anak kandung kita sayang sama dia, kita kasih hibah, atau kita wasiatkan apa, gitu. Baik. Terima kasih, Ustadzah. Sama-sama, Ibu. Ibu-ibu yang lain? Boleh tanya Mbak Ica? Oh, monggo Bu Endang. Oh ya, Assalamualaikum Ustazah. Saya mau tanya, kalau misalnya kita suami istri punya harta bersama, terus kita membuat perjanjian sama suami, bilang kalau misalnya nanti suami meninggal dulu, itu harta semua dikasih ke istrinya. Tapi kalau istrinya yang meninggal dulu, harta itu dikasih ke suaminya. Itu boleh apa enggak ya Ustazah? Nah, ada perjanjian seperti itu. Perjanjian tersebut tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal sebetulnya. Ya, jadi boleh-boleh saja ada perjanjian tersebut. Ya nggak boleh Bu, kalau sampai kita kayak tadi, kalau saya meninggal, anak saya jangan dibagi waris, itu nggak boleh. Itu menutup hak orang lain. Itu menutup hak orang lain. Tapi kalau perjanjiannya, kalau saya meninggal dunia, maka harta ini adalah berstatus milikmu. Kalau misalnya kamu meninggal duluan, maka harta ini milik saya. Perjanjian tersebut boleh dilakukan. Oh, berarti karena dia tidak ada unsur kezaliman di situ. Oh, iya. Tapi berarti gini Bu, kalau misalnya istrinya meninggal, berarti kan hartanya ke suami semua. Jadi nanti belum dibagi ke anak-anak gitu ya? Ya bukan dibagi ke anak-anak, memang si ibu itu meninggal karena warisan yang lain atau tidak. Kalau misalnya hanya itu saja yang dimiliki, misalnya Bu, saya sama suami pokoknya gantianlah nyicil rumah KPR gitu ya. Kadang bulan ini saya, bulan depan suami, pokoknya gitulah. Yang kadang-kadang kita nggak tahu, ini kita habis berapa sih masing-masing, pokoknya milik berdua udah. Pokoknya kita miliki bersama. Kalau saya meninggal ini milikmu, kalau kamu meninggal ini milikku. Boleh kan bikin perjanjian seperti itu. Nah, kalau misalnya ternyata saya meninggal dunia duluan daripada suami saya, berarti rumah ini milik suami saya. Apakah anak-anak saya nggak bagi waris? Ya tergantung. Ada nggak yang saya tinggalkan selain rumah itu? Kan yang perjanjian hanya rumah itu aja. Mungkin saja saya punya harta lain. Enggak semuanya Bu, misalnya semua harta perjanjiannya begitu, boleh nggak? Perjanjian semua harta, kalau misalnya saya meninggal, nggak bisa. Kecuali hanya harta bersama yang memang dimiliki ada hak orang lain di situ.
Lah kalau misalnya saya beli emas perhiasan sebanyak 300 gram pakai duit saya sendiri, nggak bisa saya nyatakan kalau saya meninggal, maka semuanya adalah milik suami saya. Itu sama saja saya berwasiat kepada calon ahli waris. Wasiat pada calon ahli waris itu nggak boleh dilakukan. Yang boleh dilakukan adalah kalau memang saya punya harta yang juga dimiliki bersama. Karena ada hak orang lain di dalam harta saya. Kalau misalnya harta itu milik saya sendiri, tidak ada kepemilikan orang lain di situ, nggak bisa saya bilang kalau saya meninggal duluan, maka milik kamu ya. Nah, itu jatuhnya saya berwasiat kepada calon ahli waris, batal demi hukum. Oh gitu ya, Bu. Oh, Betul. tapi saya masih bingung, Bu. Misalnya istri kebetulan nggak kerja, terus suaminya itu yang kerja suaminya, terus begitu misalnya tabungan, terus beli macam-macam gitu, suami bilang semua diatasnamakan istrinya gitu. Terus makanya suaminya bilang kalau nanti aku meninggal, ini semua punya kamu. Tapi kalau kamu meninggal duluan, ini punya aku. Suaminya bilang gitu, Bu. Gimana ya? Jadi gini, kalau misalnya Ibu sampaikan dulu ke suami, Mas, ini semua yang atas namaku, itu statusnya apa? Kalau kata suami, semua harta yang ku beli atas nama kamu, ini milik berdua. Saya hibahkan kepemilikan 50% kepadamu, dan 50% itu milikku. Dengan perjanjian, misalnya, kalau saya meninggal duluan, maka jadi gini, kita pemiliknya adalah pemilik berdua. Pokoknya semua harta ini adalah milik kita berdua, gitu ya. Berarti ada kepemilikan bersama di situ. Kalau perjanjiannya saya meninggal duluan, ini milik kamu semua. Kalau dia meninggal, itu milik saya semua. Nah, itu baru bisa. Kenapa? Karena sejak masih hidup kita sudah berstatus sebagai pemilik. Iya. Kepemilikan bersama. Tapi kalau misalnya saya punya uang sendiri, saya beli harta sendiri, emas tadi ya, perhiasan segala macam, itu duit saya, itu saya yang beli. Tidak ada sama sekali kepemilikan suami di situ. Saya 100% pemiliknya. Saya nggak bisa bilang, kalau saya meninggal, maka emas saya milik suami, nggak bisa. Sama saja saya berwasiat kepada ahli waris, nggak boleh. Tidak sah wasiat tersebut karena diberikan kepada calon ahli waris. Tapi kalau emas itu milik berdua, misalnya kita setiap kali dia beli emas taruh ke tempat perhiasan saya juga udah nggak ketahuan tuh. Milik saya udah yang mana aja, milik suami yang mana aja, pokoknya ini milik berdua. Udah nggak ketahuan. Ya udahlah, biar gampangnya kalau saya meninggal kamu yang dapat, kalau gitu. Tapi sekali lagi, kalau itu adalah murni milik saya, tidak ada kepemilikan orang lain, terus saya mengatakan kalau saya meninggal itu milik kamu semua, nggak boleh. Itu sama dengan berwasiat kepada calon ahli waris dan tidak bisa dieksekusi karena melanggar aturan dalam hadis la wasiyata li warisin, tidak boleh ada wasiat kepada calon ahli waris. Oh, terima kasih, Bu. Tapi kalau misalnya kejadian itu perjanjian itu harus dilegalkan nggak ya, Bu? Sebaiknya, Bu. Sebaiknya. Sebaiknya seperti itu untuk menutup bom waktu nanti. Bom waktu itu maksudnya apa? Pas masih sama-sama hidup, masih aman, damai, sentosa. Begitu ada satu meninggal dunia, itu pada risau gitu. Apalagi anak-anak pada risau nanti. Kok nggak ada bagi waris sih? Kan bapak kita meninggal. Ibu nih ngangkangin harta bapak saya semua nih gitu. Akhirnya ada kesenjangan antara ibu dan anak-anak gitu. Harusnya nanti ibunya menjelaskan, nak, harta ibu bapak harta bersama ini, sedangkan harta milik bapak yang ini. Dan kita pilih harta bersama itu yang mana. Harta bersama adalah harta yang dihasilkan bersama, atau harta yang disepakati bahwa itu milik bersama. Kalau disepakati milik bersama, misalnya saya yang beli mobil, pakai duit saya, tapi saya bilang ke suami, Mas, ini mobil kita, ini milikku dan milikmu, walaupun aku yang beli, tapi ini aku deklarasikan milikmu juga. Kita berdua pemilik ini. Nah, itu baru harta bersama. Tapi kalau saya punya duit, saya beli, saya nggak bilang apa-apa juga ke suami, kalau mau pakai aja. Statusnya kalau suami saya minjem mobil saya, itu minjem. Gitu. Begitu saya juga kalau suami saya beli mobil, saya pakai, saya minjem statusnya gitu. Karena tidak ada deklarasi kepemilikan bersama. Atau pemilik aslinya tidak membagi sahamnya kepada pasangan. Jazakallah khairan, Ustazah. Sama-sama, Ibu.
Ibu-ibu ada yang dipertanyakan lagi? Monggo. Tidak ada nggih? Pertanyaan Ibu Vina sama seperti itu Bu, udah diwakilkan Bu. Iya, yang sering terjadi itu malah Bu. Iya, jadi tidak melegalkan kepemilikan itu jadi bom waktu nanti. Ya, tidak ada hitam di atas putih itu kayak orang nikah siri Bu statusnya. Iya. Yang tahu sah cuman yang melakukan ijab kabul, tapi orang lain nggak tahu dia itu suami istri. Dan negara juga tidak bisa membantu kalau terjadi masalah. Sama kayak kita beli mobil, mobilnya bodong. Nggak ada STNK, nggak ada BPKB. Saya beli aja transaksi sama teman saya, hilang katanya STNK sama BPKB-nya. Kalau mobil tersebut yang saya beli tanpa hitam di atas putih hilang, saya lapor ke polisi, kata polisi, mana bukti Anda memiliki mobil itu? Nggak punya, Pak polisi, ini cuma ada foto nih saya lagi transaksi. Foto bukan menjadi bukti gitu kan. Jadi polisi nggak akan membantu kalau ada terjadi masalah. Begitu juga kalau misalnya saya dikasih rumah sama suami saya, tanah apa segala macam, katanya itu diberikan ke saya, hadiah ulang tahun saya, tapi nggak balik nama, nggak ada hitam di atas putih segala macam. Nah kalau misalnya tiba-tiba suami saya meninggal dunia, lalu anak-anak saya menuntut, ya dan anak saya juga nggak percaya kisah saya, bisa berantem saya sama anak saya gitu. Jadi sebaiknya untuk menghindari bom waktu yang akan meledak ketika salah satunya meninggal dunia, yaitu ya jadi menyelamatkan potensi perselisihan di dalam keluarga, karena itu sangat berpotensi konflik sekali. Kayak tadi Bu ya, yang ibu-ibu mau meninggal yang ngasih rumahnya ke anak perempuannya, wah itu masalah sekali, luar biasa. Terjadi perpecahan di dalam keluarga. Baik. Berarti salah satu caranya itu kita harus ke notaris atau Iya. sih gitu ya Ibu. Iya betul, ke notaris. Tapi Baik. kalau harta yang dikasih bukan sesuatu yang berharga, nggak usah ke notaris, nggak apa-apa Bu. Misalnya centong, sendok, rice cooker, kulkas, TV, nggak usah. Ya kadang-kadang kan, wah kata ustazahnya harta istri, harta suami, harta suami. Ternyata begitu suaminya ke dapur Bu, buka laci, sendoknya atas nama mama, centong mama, ulekan mama, microwave mama. Iya nggak apa-apa juga sih, kreatif Bu namanya. Sudah nggak Bu, nggak ada yang tanya lagi? Ya, terima kasih. Demikian kajian siang kita hari ini. Alhamdulillah lancar tanpa halangan suatu apapun. Jazakillah khair, barokallah Ibu untuk ilmunya pada sore hari ini. Terima kasih Ibu Imet, Ibu Imam, serta Ibu-Ibu solehah yang hadir pada siang hari ini. Ilmu yang disampaikan oleh Ibu Ustadzah semoga menjadikan kita semua lebih paham akan ahli waris dan pastinya sangat bermanfaat sekali buat kita semua, termasuk saya sendiri pribadi. Mari kita akhiri kajian siang kita hari ini dengan bacaan akhirul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Dari saya pribadi mohon maaf lahir dan batin jika ada salah kata. Insya Allah kita berjumpa kembali Selasa depan dengan tema yang lebih seru lagi, Ibu-ibu. Wabillahi taufik wal hidayah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam.